Pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Naila, kemarin gelaran KTT G20 ini sudah berhasil diselenggarakan pada 15 sampai dengan 16 November 2022 dan ternyata memberikan dampak positif dengan memicu geliat ekonomi dan pariwisata di Bali yang sebelumnya sempat terdampak akibat pandemi COVID-19. Nah, kondisi pariwisata di Bali disebut stabil sehingga menjadi berkah bagi pelaku pariwisata di Bali. Dan untuk mengetahui bagaimana G20 mempengaruhi geliat pariwisata di Bali, kami terhubung dengan Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agency ASITA, I Putu Winastra. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang Mbak Naila, Mas Adrian. Selamat siang, Pak Putu. Di Bali. Iya, kita menyaksikan bersama begitu ya bahwa memang KTT G20 ini berjalan dengan lancar, sukses begitu, bahkan kontribusinya diperkirakan bisa mencapai 7,4 triliun dari PDB atau produk domestik brutonya Indonesia. Nah, kalau dari geliat pariwisata sendiri, dampak secara signifikannya seperti apa sih Pak Putu? Terima kasih Mbak Naila. Tentu ada 2 poin dampak yang signifikan yang kami dapatkan sebagai pelaku pariwisata dan Bali sebagai destinasi pariwisata. Pertama, sebagai destinasi pariwisata tentu G20 ini memberikan exposure yang sangat luar biasa untuk branding Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, di mana orang yang belum tahu Bali akhirnya dengan G20 ini bisa mengetahui di mana Bali yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, dampak ekonomi yang diberikan dari G20 ini sudah pasti hotel-hotel di bagian selatan Bali, Nusa Dua, Sawangan, Jimbaran, ini penuh rata-rata, bahkan mereka sampai overbook di periode KTT 20 ini. Ini kan sudah sangat pasti memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Tidak hanya hotel, tetapi restoran, kemudian transportasi, UMKM, ini tentu sudah mendapatkan kue daripada G20 ini. Demikian Pak. Baik, Pak Putu, apa Pak ya kira-kira yang menarik wisatawan ini menuju ke Bali di tengah perhelatan G20 ini Pak Putu? Ada satu poin yang mungkin saya harus jelaskan, bahwa G20 ini kan memberikan dampak kunjungan yang sangat tinggi, karena memang delegasi yang datang dari G20 ini adalah ribuan. Nah, kemudian justru yang menarik yang perlu saya sampaikan, wisatawan yang datang pada saat G20 ini justru mereka tidak stay di bagian selatan. Mereka stay justru di bagian lain daripada Bali itu. Misalnya di Ubud, misalnya ada di Pemuteran, di Candidase, ada di Bangli. Karena apa? Karena mereka tidak mau liburan mereka juga hiruk pikuk di tengah G20. Karena kan kalau bagian selatan selama G20 ini kan terjadi kemacetan dan sebagainya. Sedangkan para wisatawan ini datang untuk berlibur dan menikmati liburannya di tempat yang sunyi dan sepi demikian. Iya, Pak Putu, jadi menurut Anda bukan hanya karena gelaran KTT G20 ini, dulu Bali sempat terpuruk 2 tahun belakangan ini akibat pandemi. Namun setelah gelaran ini, Anda memprediksi nantinya akan terjadi lagi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, begitu ya, atau juga peningkatan dari sektor pariwisata, terutama di akhir tahun nih Pak Putu, menjelang bulan Desember ini. Betul, jadi optimisme kami sebagai pelaku pariwisata pasca daripada perhelatan G20 ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Tidak hanya karena G20, tetapi banyak hal yang baru yang ada di Bali ini untuk dikunjungi. Pertama, terkait dengan konsep pariwisata Bali yang lebih sustainability, lebih sustain dan lebih ke community base. Ini sangat menarik, dan Bali menjadi pusat wellness dan retreat. Satu hal yang susah ditemukan di belahan dunia Eropa. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Kemudian tentu konsep daripada pariwisata yang datang ke Indonesia ke depan ini sudah sangat berubah drastis pasca COVID ini. Kenapa demikian? Wisatawan yang datang ke Bali tidak hanya visiting, tetapi how they experience the destination.
Jadi experience-nya bagaimana orang Bali melakukan sesuatu. Jadi mereka tidak hanya mengunjungi, tetapi juga dia melakukan. Tidak sedikit para wisatawan sekarang ikut misalnya melepas tukik, ikut juga tahu bagaimana tentang pengolahan sampah, kemudian menanam pohon. Ini sesuatu yang berbeda yang mereka lakukan. Bukan berarti mereka tidak punya uang, justru orang-orang kaya yang datang ke Bali ini, mereka melakukan itu sebagai bentuk bagaimana kepedulian mereka terhadap alam. Nah, konsep nature and sustainable inilah yang kita usung ke depan, sehingga Bali menjadi sebuah destinasi yang berbeda daripada yang lain. Terlebih Bali ini memang dari segi culture and tradisi ini kan sangat kuat, sehingga wisatawan yang datang ke Bali juga ikut di dalam segala kegiatan masyarakat Bali. Itu tentu yang kita harapkan ya Pak ya, semoga kunjungan wisatawan ke Bali bisa pulih, kemudian juga daya beli masyarakat juga bisa meningkat, nantinya ekonomi masyarakat juga semakin pulih. Terima kasih Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agency ASITA, Iputu Winastra, Pak Putu, sudah bergabung bersama kami.